harus belajar nyari-nyari info juga. Kita juga searching juga kadang-kadang atau sharing dengan teman nih, kita mau ngajarin materi ini nih yang agar anak-anak terposisikan dulu nih biar mereka mau belajar apa. Jadi kita tabu dulu ya sebenarnya. Misalkan sensetting itu bisa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Pak Jo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Selamat datang ya di Studio Jabatan Podcast. Di hari ini, di hari yang cerah ini nih Bu Laila, saya ingin tanya-tanya ini. Ini Bu Laila sebagai guru di SD Silaturahim. Ya, ngajar di kelas? Saya tahun ini dapat amanah ngajar di kelas 3. Di kelas 3, berarti udah ganti-ganti kelas juga ya? Tahun lalu kelas 4, jadi kita tuh di rolling Pak. Kalau tiap tahun ya nggak ada zona nyaman di sini. Jadi semuanya harus bisa di kelas apapun. Jadi Gitu. menyesuaikan kebutuhan juga ya? Ya. Bu Laila, ini kan sebagai guru udah cukup senior juga di SD Silaturahim. Jadi udah tahu dong nih seluk-beluk pembelajaran di SD Silaturahim itu kayak gimana gitu. Boleh diceritain dong pembelajaran di sana itu kayak gimana sih, aktivitas anak-anak? Ya. Misalkan dari pagi sampai siang kayak gitu, itu gimana? Kalau kita di SD Silaturahim Islamic School ini alhamdulillah kegiatan untuk setiap harinya dimulai dengan hal-hal yang baik. Seperti pertama kalau kita dari bel masuk ya, kita anak-anak dikumpulkan di karpet. Kita ada posisi kelas itu ada gelar karpet, ada lesehan, iya betul. Gitu. Kita doa pagi bersama di karpet dengan melingkar. Lalu doa itu juga kita banyak doanya, nggak cuman kalau itu kan ada doa belajar aja. Jadi kita urutan doanya tuh banyak. Kita mulai dari membaca Al-Fatihah supaya dapat keberkahan dari surah Al-Fatihah. Lalu kita ada juga membaca ayat kursi, doa kalimat syahadat, terus kita doa kedua orang tua juga perlu kita doakan. Lalu doa kelapangan hati, doa belajar, ada juga zikir pagi hari. Lalu habis itu baru kita mulai lanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran kita ada kebiasaan yang khas di SD SIS. Kami setiap hari itu ada membaca sholawat bersama. Oke, sholawat Nabi. Doa dan sholawat juga gitu. Nah, pembelajaran. Sholawat ini kita dawamkan ya, maksudnya kita istiqomahkan, mudah-mudahan ya sampai ke Rasulullah, itu niatnya kayak gitu. Baru habis itu sebelum pembelajaran kita juga ada khas kegiatan kami adalah murojaah. Murojaah surah-surah yang sudah siswa hafal tiap harinya supaya yang sudah mereka hafal tidak terlupa, kayak gitu niatnya. Berarti murojaah, ada doa-doa, kemudian memang itu bagian dari program tahfiznya juga. Betul, ya untuk anak-anak bisa hafal Al-Quran. Untuk mempermudah mereka juga baru menambah pelajaran. Terus di setiap harinya pembelajarannya itu kayak gimana? Kan itu misalkan dari pagi tuh setelah tadi doa, apakah itu nanti langsung kayak materi-materi tematik atau memang materi-materi pelajaran yang kayak misalkan matematika dan sebagainya? Sesuai jadwal pelajarannya sih Pak. Nah, kalau guru kelas kan kami di SD Silaturahim memegangnya tematiknya nih. Nah ada juga guru yang pegang mata pelajaran. Jadi kalau setiap pelajaran biasanya kami mulai dengan kegiatan scene setting terlebih dahulu. Scene setting apa tuh? Scene setting itu niatnya sih tujuannya untuk agar anak-anak terposisikan dulu nih, biar mereka mau belajar apa. Jadi tabu dulu ya sebenarnya. Misalkan scene setting itu bisa dari cerita, bisa dengan lagu, bisa juga dengan video. Nah, hal-hal yang bisa menyambungkan nanti ke materi. Itu tujuannya kayak gitu, biar anak-anak terfokus dulu. Ini juga ya, jadi memang ketika sebelum memulai pelajaran dengan menggunakan scene setting itu, tahu manfaat dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kayak gitu. Terus selain scene setting apa lagi? Kalau kita sudah pakai cerita, terus anak-anak sudah terkonsep nih, saya mau belajar ini nih, baru biar lebih semangat lagi, biar lebih anak-anak fokus lagi, atau memperkuat semangatnya, kita juga kadang memakai ice breaking namanya. Jadi ice breaking itu kita gunakan misalkan seperti anak-anak lagi lengah nih belajarnya, kita pakai tepuk apa gitu misalkan. Tepuk macam-macam ya, kayak bisa gitu ya. Berarti namanya ngajar setiap hari. Berarti
kumpulan ice breaking yang dikuasai cukup banyak ya? Ya harus belajar nyari-nyari info juga. Kita juga searching juga kadang-kadang atau sharing dengan teman nih, kita mau ngajarin materi ini nih yang ice breaking yang cocok buat anak-anak, kira-kira yang seperti apa, kita juga sharing dengan guru-guru yang lain. Oke, berarti tadi sebelum pelajaran ada doa, ada kemudian sholawat, kemudian murojaah, kemudian dilanjutkan dengan sebelum pembelajaran diawali dengan scene setting dan ice breaking. Lalu apalagi yang menarik nih? Kalau di kelas biasanya kan kita anak-anak itu kan punya kecerdasan tersendiri ya, masing-masing itu punya karakter sendiri. Ada yang siswa kecerdasannya di musik, ada juga siswa yang punya kecerdasannya di musika, kemudian kinestetik. Dia yang suka gerak namanya kinestetik, nggak bisa diem biasanya. Terus ada juga yang sukanya nonton visual gitu kan. Jadi kita menggunakan beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya mayoritas di kelas itu apa? Yaitu berarti menggunakan strategi. Ya, betul. Berarti tiap guru menguasai banyak strategi juga ya? Ya kita banyak belajar dari Pak Munif ya, terutama beberapa strategi pembelajaran yang harus kita kuasai. Yang pasti kan banyak anak yang kinestetik itu biasanya kita menggunakan games gerak. Contohnya pakai kalau kemarin tuh belajar tentang permainan tradisional nih. Anak-anak paling seneng saya ajarkan yang lagu Ular Naga. Ular naga panjangnya bukan kepalang. Itu kan mereka belum kenal nih. Sebelumnya belum kenal. Nah pas saya kenalkan lagu itu, seneng banget mereka. Tiap pengen pembelajaran yang lain pun pengennya main aja. Itu yang buat yang kinestetik. Sukanya gitu contohnya. Jadi yang jelas di pembelajaran itu memang menggunakan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik karakter anak-anak. Dan juga itu yang pasti tidak selamanya ceramah yang meriah. Kalau ceramah ada mungkin ceramah ya untuk menyisipkan saja kan. Emang masih perlu sih ceramah. Cuman kita untuk saat ini ya melihat kebutuhan anak seperti apa kita sampaikan. Terus selain itu ada lagi yang mungkin menarik nih. Jadi kan di pembelajaran di edisi silaturahim itu apa lagi? Biasanya juga kalau kita anak suka yang visual, kita sediakan film yang tapi sesuai dengan materi. Ada juga yang kalau anaknya suka nyanyi, suka dengar musik, kita bikin materi-materi yang kita parodikan ke lagu. Oh, ada movie learning berarti ada parodi, banyak banget ya. Ya, seperti itu. Berarti guru SD. Dan alhamdulillah anak-anak tuh senang. Kalau diajak nyanyi senang, diajak game senang kayak gitu. Karena memang membuat pembelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, Bu Laila, mungkin terakhir mungkin apa sih yang ingin disampaikan ke teman-teman guru yang lain atau ke teman-teman masyarakat yang lain gitu? Untuk teman-teman yang ada di luar SD Silaturahim ini punya karakter khusus dalam berilmu untuk anak-anak. Kalau teman-teman penasaran boleh datang langsung aja ke SD Silaturahim supaya tahu bagaimana kegiatan kami sehari-harinya di sekolah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Laila atas sharingnya nih, menarik sekali ya teman-teman pembelajaran di SD Silaturahim. Dan boleh nih trial class juga bisa datang langsung ke SD Silaturahim. Ya, boleh, betul. Oke, terima kasih ya Bu Laila untuk sharingnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Laila.